Sahabat BDKA, kita saling menyapa setiap hari tanpa saling mengenal. Sebenarnya, apa yang menjadikan kita sebagai sahabat? Dalam kitab Amsal dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jadi walaupun di antara kita tidak saling mengenal, namun kita mempunyai kasih yang sama, sehingga bisa melihat jauh ke depan dan atas iman yang sama, serta atas panggilan yang sama, yakni sebagai saksi Kristus. Saat lagi kita akan mendengar uraian persahabatan sejati antara anak dan raja dengan seorang buron di sana. Siapa dia? Mari sahabat. Halo adik-adik, berjumpa lagi kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama melalui renungan berpetualang dalam kerajaan Allah. Adik-adik, kali ini kita akan belajar sebuah rahasia. Apa itu? Ya, bagaimana ya persahabatan itu bisa erat gitu. Nah, itu yang akan kita pelajari bersama-sama. Kita masih belajar dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-55 sampai dengan 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-13. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami supaya kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh mengerti bagaimana kami boleh mempunyai seorang sahabat yang sejati. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, 2 hari berturut-turut kita sudah belajar tentang respon orang-orang Israel dalam menanggapi kemenangan Daud atas Goliat. Yang pertama kita belajar dari Saul, ya Raja Saul adik-adik, yang menjadi takut, menjadi cemburu terhadap Daud karena memang dia tidak mau menerima kehendak Allah adik-adik. Yang kedua diwakili oleh orang-orang Israel, rakyat Israel, dalam hal ini diwakili oleh para perempuan-perempuan yang menyanyi-nyanyi, memukul rebana, menyambut kemenangan Daud. Sayangnya, respon mereka pun salah. Mengapa adik-adik? Karena mereka hanya melihat kepada kehebatan Daud. Mereka gagal mengucap syukur kepada Tuhan, gagal melihat Tuhan yang beranugerah dan memberkati Daud sehingga beroleh kemenangan. Nah, apakah ada respon yang benar dari orang Israel? Ternyata ada loh adik-adik. Itu diwakili oleh Yonatan. Yonatan, siapa dia? Yonatan ini adalah anaknya Raja Saul. Adik-adik, tentu kemenangan Daud ini menjadi sebuah peristiwa yang viral gitu ya. Kalau pakai bahasanya sekarang, banyak orang yang akhirnya pengen tahu seperti apakah Daud itu. Demikian juga dengan Yonatan adik-adik. Makanya tidak heran ketika Raja Saul menyelidiki silsilah dan latar belakang Daud, Yonatan pun juga memperhatikannya dengan seksama adik-adik. Tetapi yang membuat Yonatan begitu berkesan akan Daud adalah jawaban-jawaban Daud yang penuh dengan pernyataan iman yang kuat kepada Tuhan. Mengapa terkesan adik-adik? Karena iman yang dimiliki Daud itu pernah juga Yonatan rasakan. Karena dulu mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan, Yonatan bisa mengalahkan orang-orang Filistin adik-adik. Tetapi iman yang seperti itu sekarang sepertinya tidak terlihat. Mengapa? Karena tertutupi oleh pergumulan ayahnya Yonatan, yaitu Raja Saul, yang tidak mau taat kepada Tuhan. Iman Yonatan seperti mati suri. Tetapi ketika dia mendengarkan pernyataan-pernyataan iman dari Daud, seperti ada sebuah aliran listrik yang membangkitkan kembali imannya dia, adik-adik. Sehingga imannya boleh bergairah lagi kepada Tuhan. Itu yang membuat Yonatan berkesan kepada
Daud. Tetapi ketika Yonatan melihat iman daripada Daud ini, adik-adik, dia bukan hanya berkesan, tetapi akhirnya dia merasa, cocok ini menjadi sahabatku. Memang akhirnya Yonatan hatinya berpaut kepada Daud. Pada waktu itu Yonatan mungkin belum lama ketemu, bahkan mungkin waktu itu adalah pertama kali dia melihat Daud. Tetapi dengan pernyataan iman itu, Yonatan merasa, pas, cocok, imannya sungguh-sungguh teguh. Iman yang sejati kepada Tuhan Allah ini, yang dimiliki Daud ini, adalah iman kepada Allah yang juga dimiliki oleh Yonatan. Itu yang membuat mereka bisa menjadi seorang sahabat yang dekat, sahabat karib, adik-adik. Adik-adik, Tuhan mengizinkan cerita Yonatan dan Daud dikisahkan di dalam Alkitab menjadi salah satu contoh persahabatan yang indah. Dan dari sini Tuhan mengajarkan bahwa persahabatan yang erat itu hanya bisa terjadi kalau orang-orang yang mau bersahabat mempunyai iman yang sama, iman yang sungguh-sungguh, iman yang teguh kepada Tuhan. Persahabatan yang sejati tidak bisa dibangun karena dia teman lama, atau persahabatan tidak bisa dikokohkan karena dia mempunyai hobi yang sama, makanan kesukaan yang sama. Tidak, adik-adik. Apalagi bersahabat dengan orang-orang yang tidak percaya. Bahkan di dalam Alkitab melarang kita dengan keras bergaul, berteman akrab dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan persahabatan yang baik, yang erat, yang akrab hanya bisa kalau anggota-anggota persahabatan itu mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Yonatan kemudian berinisiatif membangun perjanjian dengan Daud sebagai sahabatnya. Dia rela memberikan jubahnya. Dia rela memberikan baju perangnya. Dia rela memberikan semua perlengkapan senjata perangnya, pedangnya, panahnya untuk Daud. Mengapa, adik-adik? Karena Yonatan begitu percaya kepada Daud. Bahkan Yonatan tahu dengan betul bahwa nantilah Daud yang akan menjadi raja atas Israel. Tunggu dulu. Bukankah harusnya Yonatan yang menjadi raja atas Israel? Mengapa? Karena dia adalah anak dari Raja Saul yang saat itu menjadi raja atas Israel. Tapi mengapa justru dia mempercayai Daud sedemikian rupa dan dia yakin dia akan menjadi raja? Karena anugerah Tuhan menaungi Yonatan sehingga Yonatan bisa menerima kehendak Tuhan, adik-adik. Sehingga dengan iman yang Tuhan anugerahkan kepada Yonatan bisa hidup dengan kerendahan hati. Dia rela Daud nanti yang menjadi raja atas Israel. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan menolong Yonatan untuk sungguh-sungguh menerima Daud dengan segenap hati, dengan kerendahan hati, adik-adik. Nah, kita sudah belajar bahwa rahasia untuk mempunyai sahabat yang karib adalah iman yang teguh kepada Tuhan. Tetapi adik-adik, sebenarnya ada satu hal lagi yang Tuhan ajarkan melalui persahabatan Yonatan dan Daud. Apakah itu? Persahabatan Daud dan Yonatan itu seperti gambaran persahabatan Tuhan Yesus dengan umatnya. Mengapa? Persahabatan Daud dan Yonatan membangkitkan iman dari Yonatan lagi untuk sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Daud menjadi bayang-bayang Kristus sehingga Yonatan mempunyai iman yang kembali kepada Tuhan. Demikian juga Kristus, adik-adik, mempunyai anugerah yang besar kepada kita sehingga kita bisa beriman kepada Allah yang hidup, Allah Yahweh, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijak. Berbahagialah kita, adik-adik, kalau kita mempunyai iman yang teguh,
Iman yang murni itu sebagai fondasi untuk kita membangun persahabatan dengan saudara-saudara iman yang lain. Berbahagialah kita adik-adik, karena oleh anugerah Tuhan maka kita bisa hidup sebagai sahabat Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau beranugerah dalam hidup kami, sehingga kami mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Iman yang memungkinkan kami mempunyai sahabat sejati. Bahkan iman yang membawa kami mempunyai sahabat yang sejati, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yonatan yang hadir dalam pertemuan antara ayahnya dan Daud bisa melihat dengan cara berbeda. Mengapa hal ini terjadi? Karena iman, Yonatan sudah mempunyai iman dan mau terus memegangnya. Anak-anak melihat bahwa persahabatan ini adalah bayang-bayang Kristus. Melalui iman, Yonatan melihat Daud sebagai orang yang dipilih Allah untuk membebaskan umat Israel. Mari dengan sukacita kita persiapkan diri untuk renungan besok dengan 1 Samuel pasal 18 ayat 14 sampai 30.